Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, saya kedatangan tamu ini dengan Bapak Maizon. Pak Maizon. Maizon apa Pak? Maizon Putra, Bu. Oh, Maizon Putra. Masih laki-laki. Masih laki-laki. Pak Maizon Putra yang sekarang aktif sebagai pengajar di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Oh iya, guru Pak ya? Masih guru. Nah, guru bidang apa nih Pak? Sekarang ini saya ngajar di bidang pertelevisian dan perfilman. Oh, PSPT dan produksi film ya? Produksi film. Mata pelajarannya apa Pak? Sekarang yang mata pelajarannya tata kamera, kemudian di naskah juga. Oke, berarti banyak Pak ya. Banyak. Nah, kita bicara masalah tata kamera nih Pak. Udah lama ngajar di Brokex Pak? Dari tahun 2011 awal jurusan itu berdiri, saya sudah ngajar di sana. Oh, 2011 berarti udah 10 tahun Pak ya? Udah 10 tahun. Nah, kalau di tata kamera itu kesulitan yang Bapak rasakan dalam memberikan materi tata kamera itu apa Pak? Yang pertama kesulitannya yaitu dari awal saya ngajar yang saya temukan adalah kelemahan pada peserta didik kita untuk mengoprek. Yaitu mengoprek itu maksudnya Bu, menggali lagi kamera itu. Misalnya settingan-settingan gitu. Mereka udah terbiasa dengan yang instan gitu. Kayak kamera dibikin auto aja semuanya gitu. Oh, iya. Padahal sebetulnya bikin praktis gitu. Dibikin praktis kan. Padahal kalau seandainya seperti biasa saya ngajar gitu, saya tekankan pada siswa, tolong dioprek kameranya, tolong digali sejauh mungkin gitu. Akibatnya pada saat mereka untuk produksi, dan hasilnya gambarnya akan enak dilihat gitu. Salah satunya enak dilihat gitu. Berarti yang dipertajam naluri kameramennya gitu. Naluri kameramennya. Itu yang pertama permasalahannya itu. Kemudian masalah lain kalau di siswa kan, kalau SMK itu berkisar di umur 15 sampai 17 tahun lah ya. Nah, yang permasalahan lain biasanya apa tuh Pak? Salah satunya ya yang namanya kamera ini harganya mahal. Kemudian rata-rata rentang generasi yang seperti itu adalah lalai dalam merawat atau menjaga alat mereka. Jadi SOP-nya itu pemeliharaannya. Contoh ya, yang kecil aja tuh tutup lensa. Itu kadang-kadang tutup lensa itu kadang-kadang hilang. Nah, padahal itu penting sekali ya. Itu penting karena tuh lensa itu intinya dalam salah satu kamera itu adalah lensa. Tanpa adanya lensa kita nggak bisa mengambil gambar gitu. Nah, pada saat mereka tidak ada lensa, dan tidak pernah saya lihat ya anak itu memiliki kuas. Minimal kita harus ada kuas. Kuas ya. Ya, kuas itu untuk menyapu lensanya, membersihkan lensanya. Tapi mereka nggak ada. Kadang-kadang ya mereka pakai baju kayak ini. Gitu ya. Jadi penting ya. Penting. Padahal ya kan SOP-nya dengan jari aja, dengan tangan kita itu nggak boleh dilap itu. Ada lensa itu. Bercap dia ya. Nah, kayak gitu. Kemudian satu lagi ya, SOP-nya di rumah itu kadang-kadang saya lihat mereka masangnya letak kamera itu sembarangan. Padahal yang terjadi adalah cuaca. Contohnya cuaca, suhu, ya? otomatis nggak berapa lama mereka pakai ya kamera mereka udah jamuran. Nah, itu dikasih tahu terus-menerus nggak ke siswa? Iya. Setiap kita mau produksi gitu, yang pertama SOP ditekankan, kemudian anak-anak sebelum produksi tolong disetting dulu kameranya. Karena bagi saya Bu ya, awal saya mengajarkan pada siswa, yang penting adalah kamu setting kamera. Kalau kamu tim produksi, berapa standar ukuran video dari awal sampai kamu selesai, itu yang terakhir. Ya ibaratnya kayak gini Bu, settingan kalau kamera itu, ya kita jauh dikit ya dalam ya. Saya kasih sebuah balon pada siswa. Balon itu kan mati, belum ada udara di dalamnya. Saya tulis spidol huruf A. Kemudian saya tiup, kan ngembang. Balonnya membesar. Kemudian huruf A itu apa yang terjadi? Membesar gitu. Nah, kalau seandainya dari yang balon itu yang sudah bulat itu, kemudian kita harus tulis huruf A, kemudian kita buang anginnya. Huruf A itu jadi apa? Padat nggak? Kira-kira ukuran kamera itu kayak gitu. Jadi berpengaruh dengan kualitas gambar nanti pada editing
Kayak gitu. Jadi untuk kegiatan seterusnya itu akan mempengaruhi kualitasnya. Jadi itu diberitahunya di awal atau saat mereka produksi? Di awal Di awal dikasih ya. tahu. Diproduksi diingatkan Diproduksi lagi, tetap Iya. diingatkan. Karena saya mainnya ya karena kebiasaan di lapang dulu Bu ya. Kalau di lapangan anak-anak yang tidak SOP kita masih main fisik, tapi fisiknya dalam bentuk ya dalam batas-batas tertentu. Iya. Contohnya fisik kasih sayang orang bilang lah. Iya, iya, iya. Misalnya kayak gini atau misalnya saya pegang seperti gimana kamu iya, kayak itu. iya, iya. Jadi bukan berarti yang melakukan fisik. Memukul secara langsung Iya itu maksudnya enggak. supaya itu kayak ini apa yang kurang gitu. Oh rupanya salahnya tripodnya mungkin belum ini gak tahu gimana gitu. Sulit juga jadi guru ya Pak ya. Sebetulnya dibilang sulit enggak juga Bu. Tapi karena kita udah lama berkecimpung dekat dengan anak-anak, sering di lapangan itu, jadi apa namanya keakraban itu seakan-akan berjalan gitu kayak. sampai ya di lapangan itu sampai siswa saya memanggil saya Pak Bro atau dipanggil bukan panggil Bapak lagi karena sudah kedekatan itu, tapi dalam kedekatan dalam batas-batas tertentu pada saat produksi misalnya Ada pakemnya. ada pakem-pakemnya gitu. Nggak keluar dari etika seorang guru gitu ya. Terus itu kan di tata kamera ya Pak ya. Iya. Kalau di naskah, Nah, permasalahan di naskah ini yang terjadi karena rata-rata ya mungkin di siswa saya ya, mereka tuh malas menulis dan malas membaca. Itu kan sekarang ini udah berubah, orang udah pakai gadget semua. Iya, Nggak mau ini buku aja di perpustakaan kami itu Bu ya. Ya masih baru-baru bukunya didiamkan aja. iya. Kalau dahulu Jelek zaman karena debu. jelek bener. Kalau zaman dahulu kalau ada buku yang baru datang itu pasti hilang. Iya. Pasti Kita hilang. cari gitu ya. Paling nggak tengahnya ada yang hilang Oh, gitu iya. ya. Karena ya yang namanya mau menjadi orang pintar itu kan membaca. Iya. benar. Mau jadi orang pintar itu banyak nulis. Tapi kendala anak-anak sekarang adalah mereka malas membaca, Malas menulis. malas menulis. Jadi kalau seandainya dua hal ini tidak mereka laksanakan, otomatis mereka nggak bisa nulis naskah. Masalahnya kalau di naskah berarti di praproduksi Pak Iya, ya. di praproduksi. Berarti itu kan konseptornya. Hmm. Seandainya udah ahli di kameramen, udah ahli di editing, tapi tidak ada satupun pembuat naskah, Ya, nggak bisa produksi kan. Nah berarti itu Bapak ajarkan di awal atau memang ada mata pelajarannya? Memang ada. Oh memang ada ya. Ya naskah, Ah, penulisan naskah. Gini Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini kameramen, penulis naskah, scriptwriter ya, kemudian lighting dan semuanya. Yang namanya jurusan broadcast dan perfilman itu, mereka nggak bisa dipisahkan. Iya benar. Ya, nggak bisa. Di, Woi saya hebat. di kurikulum baru kan nyatu nanti tuh. Nah, mereka bilang ya, woi saya hebat di kameramen, Ah, saya hebat di editing. Ya, kayak gitu aja nggak bisa. Iya. Tetapi tanpa adanya gabungan dari pada contohnya penulis naskah, lighting dan sebagainya, mereka akan jadi sebuah tim, maka hasilnya karyanya akan luar biasa. Tapi hanya menonjolkan satu, Iya. nggak bisa gitu. Jadi kalau di sekolah Bapak punya dream team nggak Bapak? Ya Ada. tim-tim impian gitu. Ada ya. Ada. Terus Saya, biasanya apresiasi apa yang Bapak berikan ke anak-anak? biasanya pas saya masuk itu saya ngasih clue pada anak-anak. Biasanya saya ambil spidol, saya letakkan di atas meja, kemudian anak coba ungkapkan satu kata pada anak. Nah, nanti pada anak-anak yang punya imajinasi dan pola pikirnya yang luar biasa tentang masalah yang ada, nah akan keluar. Itu masih ingat saya ada satu anak namanya Ismi, sekarang dia melanjutkan di Jogja gitu. Saya kasih coba apa yang teman-temannya spidol ajaib, spidol ini Pak menulis di papan tulis. Nah kemudian saya tanya pada Tuhan Pak, dia bilang Tuhan. Berarti secara keimanannya, secara ketenangan, berarti anak itu punya apa ketenangan yang lebih berarti ya. Kemudian imajinasi yang kuat. Ya dari seperti yang disampaikan tadi ya, dream team yang tadi. Nah sampai mereka tamat itu ya,
saya ini bukan pembimbing dia untuk tugas akhir dia, tapi konsultasinya sampai 3 kali dengan saya gitu. Dan kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, Bapak bilang, ini kamu kan bukan membimbing kelompok kamu, biar Pak ya kan. Yang penting Pak, saya nanti ada sesuatu yang saya ambil dari Bapak, kelompok kami akan dapat sesuatu. Jadi dari guru A, guru B, guru C, dikumpulkannya semuanya. gitu, ya. Tapi mudah-mudahan ya generasi berikutnya untuk ya saya juga mengharapkan ya ada yang tim-tim seperti dia gitu. Zaman dahulu ada namanya Nanda, sekarang udah di Bali, sekarang ngajar tentara di kamera. Ya karyanya luar biasa juga. Itu juga sambil ngopi di rumah saya, sambil ngopi. Nanti ya saya bicarakan sesuatu. Dia bisa mengembangkan apa yang saya ucapkan. Misalnya saya nggak ke sekolah lama, biasanya dia mah Bapak bilang ada konflik sekolah, malas, lebih baik saya diam aja, biarkanlah terjadi apapun di sekolah. Nah, kemudian dia cari itu informasi kayak anak-anak sekarang riset ya, dalam produksi ya. Nah, nanti hasilnya karyanya diam katakan. Nah, sampai ya teman saya itu ada namanya Pak Jai itu. Pak Jai itu pernah ngamuk di kelas gitu karena ya namanya siswa kita itu beragam ya. Input kita itu banyak, Bu. Inputnya udah datang anak yang inilah yang mohon maaf ya. Mulai dari yang baik sampai yang gimana itu yang kita godok, kita hasilkan gimana menjadi orang gitu. Sampai Pak Jai itu ngamuk ya. Ngamuk dan dalam karyanya itu ada nanti akan ditimbulkan orang yang kayak begini. Padahal dia mau menggambarkan tentang Pak Jai gitu, kalau kesah Pak jadi Jai. Enak ya berarti di broadcast ya. Jadi apapun yang dirasakan kalau anaknya kreatif bagus bisa jadi sebuah karya ya. Iya. Kemudian mereka Bu, menyampaikan. Ingin saya sampaikan sama teman-teman yang ada di rumah atau yang mana bahwasanya kan kadang-kadang kita kan memaksakan anak itu harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu. Tidak. Digali potensinya dulu, dicari passionnya, kayak kira orang sekarang bilang passionnya. Contoh ya, oh ini anak ini cocoknya di artistik nih. Nah, kita kasih tahu, oh ya, nah, coba kamu bentuk setting dulu ruangan ini. Nanti akan beda hasilnya antara dia dengan temannya. Nah, jadi kita tinggal moles lagi, kita kasih motivasi jadi ini. Diruncingkan aja. Diruncingkan lagi gitu. Nggak mengharuskan mereka semua harus sama harus di bidangnya sama, gitu kan. Harus ini. Jadi membanding-bandingkan siswa itu juga nggak boleh berarti ya. Jangan sampai ya nah ini bidangnya kualitasnya mumpuni di sini, tapi ya karena salah ya mungkin orang tuanya atau gurunya di sekolah itu dipaksakan, oh kamu harus bisa seperti ini, harus bisa seperti ini, nggak bisa kayak gitu. Berarti mungkin ini pelajaran juga buat saya ya, buat teman-teman yang mungkin punya anak remaja juga. Anak itu bukan boneka ya, betul. Tapi dia benda hidup, dia orang hidup yang bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Berarti kalau pepatah dulu mengatakan air jatuh ke air atap jatuh ke pelembahan, tidak selamanya seperti itu kan. Atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, nggak selamanya begitu ya. Jadi bisa jadi dalam potensi, terutama ya dalam potensi, kalau orang tuanya seorang dokter nggak harus memaksakan anaknya dokter gitu. Orang tuanya guru, nggak kayak bapak nih guru, nggak harus memaksakan anaknya guru gitu kan, karena anaknya punya potensi yang lain. Oke Pak Mezon, menarik sekali diskusi kita hari ini. Saya berharap lain kali ada diskusi lain yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube saya. Boleh Bu, nanti ya kalau bisa ya nanti saya juga bawa kameranya, mungkin ada beberapa settingan yang perlu kita sharing. Iya. Mungkin ada orang tua yang bingung broadcast itu apa, kemudian film itu apa, hanya sekedar syuting doang. Betul. Nah, jadi bisa komen di bawah, nanti kita akan jawab ya Pak Mezon ya. Bisa Bu, insya Allah akan dibantu jawab. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.